Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-fa'il, di mana pada video terakhir kita sudah menyelesaikan menjawab latihan soal yang ketujuh dari bab pembagian fiil berdasarkan zamannya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami mengharapkan untuk meng-like, share, komen, dan subscribe yang banyak. Semoga kami semakin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan video yang telah lalu, maka kami sarankan untuk menyaksikan video kami yang sebelumnya agar ada kesinambungan atau korelasi antara pembahasan yang lalu dengan pembahasan berikutnya. Dan itu akan lebih memudahkan teman-teman dalam memahami pembahasan kita. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai memasuki atau membaca bab yang baru. Pada halaman 27, bagi teman-teman yang mempunyai bukunya, kami harapkan untuk dibuka dan kita belajar bersama. Di sini dituliskan atau judulnya adalah al-fa'ilu, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan subjek atau pelaku. Dalam bahasa Arab adalah al-fa'ilu. Kita akan baca contoh-contoh jumlahnya. Ada 6 jumlah di sini yang disebutkan oleh penulis terkait dengan fa'il, ya ini berapa contoh saja. Yang pertama al-amsilah, contoh-contoh. Jumlah yang pertama adalah taral usfuru. Kemudian jumlah yang kedua jara al-hisanu. Yang ketiga la'ibal waladu. Yang keempat ya'umu as-samak. Yang kelima yalsa'ul ba'ud. Yang keenam ta'kulul bintu. Baik, kalimat-kalimat yang bergaris bawah perlu teman-teman perhatikan karena ini adalah pembahasan kita pada video kali ini. Baik, kita langsung saja beralih ke halaman berikutnya, yaitu tentang kaidah fa'il, ya. Jadi pembahasan fa'il itu pembahasan yang sangat penting dalam pembelajaran nahwu ini. Al-qaidah, kaidah, al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu ismun. Fa'il adalah isim. Ya, jadi fa'il dia bukan fi'il, kata kerja, ataupun huruf. Akan tetapi fa'il adalah isim. Kemudian marfu, ya. Isim yang marfu, ya, bukan mansub dengan dhammah atau tanda-tanda yang lain, bukan mansub dengan fathah atau tanda-tanda yang lain dari nasab, bukan pula majrur dengan kasroh atau tanda-tanda majrur yang lain, atau
bukan pula majzum dengan sukun atau tanda lainnya, tetapi dia marfu, ya. Bisa dengan dhammah atau tanda-tanda yang lainnya. Jadi pada pembahasan kita kali ini, contoh-contoh yang nanti akan kita temukan adalah fa'il yang marfu'nya dengan dhammah. Kemudian ismun marfu'un, isim yang marfu' taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Jadi pada kaidah ini menyatakan bahwa fa'il itu didahului oleh fi'il. Jadi fi'il terlebih dahulu, baru kemudian fa'ilnya. Wa dalla 'ala alladhi fa'alal fi'la, dan fa'il ini menunjukkan kepada yang melakukan satu perbuatan, ya, atau dalam bahasa kita disebut dengan pelaku atau subjek. Dia yang melakukan satu kegiatan atau satu pekerjaan. Baik teman-teman semuanya, itu adalah pengertian dari al-fa'il. Kalau kita melihat, ya, apabila kita melihat ke al-amsilah, contoh-contoh fa'il, ya, kita temukan apabila kita melihat kepada contoh-contoh fa'il yang sudah kita berikan tanda dengan garis di bawahnya, kita akan temukan kesamaan antara contoh ini dengan kaidah yang kita bahas. Ya, kaidah dari fa'il adalah ismun, ya, ini adalah isim, ya, kita sudah bahas isim, karena salah satu tanda isim adalah dia menerima alif dan lam, ya, dan semua kalimat ini adalah beralif dan lam, ya, al-usfuru, al-hisanu, al-waladu, as-samaku, al-ba'udu, al-bintu, semuanya bergaris bawah, semuanya beralif lam, ya. Maka 6 kalimat ini yang bergaris bawah adalah isim. Ismun marfu, ya, semuanya marfu. Marfunya dengan apa? Dengan dhammah, ya. Semuanya berharokat dhammah, ya, bisa teman-teman lihat, ya, as-samak ini juga dengan dhammah, al-ba'ud dan al-bintu, ya, semuanya menggunakan dhammah, dia marfu, ya. Taqaddamahu fi'lun, kemudian didahului oleh fi'il, ya. Kalimat-kalimat sebelumnya, ya, kita beri tanda bulat dan bawahnya semuanya adalah fi'il, ya. Semuanya adalah fi'il. Taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'alal fi'la, dan menunjukkan kepada, dan fa'il itu menunjukkan kepada pelaku satu perbuatan. Misalkan nomor 2 adalah jaro al-hisanu, kuda itu lari, ya. Lari adalah satu pekerjaan atau satu kegiatan, dan dalam bahasa Arab disebut al-fi'lu, ya, disebut al-fi'lu. Maka siapa yang lari? Al-hisanu, kuda itu yang melakukan kegiatan tersebut, ya, atau kuda tersebut yang lari, ya, maka kita sebut al-hisanu adalah fa'il. Misalkan contoh yang ketiga, la'ibal waladu, bermain. La'iba itu bermain, ya, bermain adalah satu kegiatan atau satu pekerjaan. Maka siapa yang melakukan pekerjaan tersebut atau siapa yang bermain? Al-waladu, ya, anak tersebut, ya, seorang anak bermain, maka kita katakan al-walad adalah fa'il, ya. Begitu, ya, teman-teman, pengertian atau penerapan kaidah fa'il pada contoh-contoh pada halaman 27. Baik, apabila teman-teman masih belum bisa memahami, kami sarankan untuk kembali melihat video ini, atau silakan tulis komentarnya dan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Semoga kami bisa menjelaskannya. Baik, apabila kita sudah selesai dengan penjelasan, ya, pembacaan contoh-contoh fa'il,
pembacaan kaidah, penjelasan kaidah, dan penerapannya dalam contoh-contoh. Sebelumnya kita akan masuk ke latihan ya, pada latihan yang pertama. Bisa kita lihat tamrinun, ya latihan yang pertama, istakhrijil fa'ila min kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Keluarkan fa'il dari setiap jumlah dari jumlah-jumlah di bawah ini. Ya. Sekarang kita memiliki 9 jumlah yang kita kemudian diminta untuk menunjukkan mana fa'ilnya dari masing-masing jumlah yang ada. Baik, kita mulai. Sohad diku. Mana fa'ilnya? Ad-dik. Ya, ad-diku ini adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena ad-diku itu adalah isim. Ya, kemudian dia marfu. Ya, isim tandanya, salah satu tandanya adalah adanya alif dan lam. Kemudian marfu, ya marfunya dengan apa? Dhammah. Kemudian taqaddamahu fi'lun, didahului oleh fi'il, ya maka kita katakan ad-diku adalah fa'il. Kemudian yang kedua adalah ja'at tabibu. Mana fa'ilnya? At-tabib, ya, at-tabib adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena at-tabib sebagaimana kita terapkan kaidahnya, at-tabib adalah isim. Adanya alif lam, salah satu tandanya. Kemudian dia marfu, ya dengan dhammah. Kemudian taqaddamahu fi'lun, dan didahului oleh fi'il yaitu ja'a, artinya datang. Ya, siapa yang datang? At-tabib, yaitu dokter, ya maka kita katakan at-tabibu adalah fa'il. Kemudian yang selanjutnya adalah istaghalal amilu. Mana fa'ilnya? Ya, al-amilu adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena al-amilu dia isim, kemudian marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il istaghala. Ya, maka kita katakan bahwa al-amilu adalah fa'ilnya. Kemudian jumlah yang keempat, waqafas sauru. Ya. Mana fa'ilnya? Apakah waqafa atau as-sauru? As-sauru. Ya, as-sauru adalah fa'ilnya. Kenapa demikian? Karena as-sauru adalah ismun. Salah satu tanda untuk mengenalinya adalah alif lam. Ya, adanya alif lam. Kemudian ismun marfu. Dia juga marfu dengan dhammah. Tandanya dhammah. Taqaddamahu fi'lun, dan didahului oleh fi'il. Kemudian jumlah selanjutnya adalah la'ibal aulad. Manakah yang fa'il? Ya, al-aulad adalah fa'ilnya. Kenapa demikian? Karena al-aulad adalah isim, kemudian dia marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Kemudian yang jumlah keenam, zara'al fallahu. Manakah yang fa'il? Benar, al-fallahu adalah fa'ilnya. Karena dia isim, marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Kemudian bakat tiflu. Manakah yang fa'il? Benar sekali, yaitu at-tiflu adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena dia isim, marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il.
Yang ke-8, ladagha su'banu. Mana yang fa'il? Ya, as-su'banu adalah fa'ilnya. Mengapa demikian? Karena as-su'banu itu isim, kemudian dia marfu, tandanya dhammah. Seperti itu. Jadi as-su'banu adalah fa'ilnya. Karena dia isim marfu, tandanya dhammah dan didahului oleh fi'il. Kemudian yang ke-9, hadaral ghaibu. Manakah fa'ilnya? Ya, al-ghaibu adalah fa'ilnya. Dengan alasan yang sama sesuai dengan yang tertulis dalam pengertian fa'il, yaitu isim marfu tandanya dhammah dan didahului oleh fi'il. Ya teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita tentang latihan nomor pertama. Ya, latihan pertama kita sudah jawab semuanya. Kita sudah keluarkan fa'ilnya dari jumlah-jumlah yang disebutkan. Kemudian kita beranjak atau melanjutkan latihan kedua. Kita baca perintahnya. Dha' fa'ilan likulli fi'lin minal af'alil atiyati. Letakkan fa'il pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il di bawah ini. Nah, sekarang di depan kita ada 8 kalimat yang semuanya adalah fi'il. Ya, semuanya adalah fi'il. Maka kita akan meletakkan fa'il pada setiap fi'ilnya. Kita akan meletakkan fa'il pada setiap fi'ilnya. Baik, kita mulai dari kalimat fi'il yang sebelah kanan, ya. Yang pertama, nabaha. Ya, nabaha artinya menggonggong. Jadi kita sudah tahu hewan yang menggonggong itu adalah al-kalbu. Nabaha al-kalbu. Anjing itu menggonggong. Nabahal kalbu. Kemudian yang selanjutnya adalah yadhaku. Yadhaku al-abu. Ayah tertawa. Yadhak artinya tertawa. Kemudian yabki, menangis. Yabki at-tiflu. Ya, anak kecil menangis. Kemudian kalimat atau fi'il selanjutnya adalah natoha, artinya menanduk. Ya, menanduk dengan kepalanya, yaitu yang biasa dilakukan oleh kambing, ya, atau sapi jantan atau banteng. Natoha as-sawru asy-syajarah. Ya, banteng itu menanduk pohon. Baik, kita tidak mengapa memasukkan maf'ul bihi atau objek karena natoha ini membutuhkan objek. Jadi kita sebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yashrabu, minum. Yashrabu juga fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yashrabu
at-tilmidhu al-asir. Seorang siswa meminum jus atau sirup. Kemudian atosa atau bersin. Atosa Muhammadun. Muhammad bersin. Kemudian safara, ya, bepergian. Safara al-mudarrisu, seorang pengajar pergi ila Jakarta. Ya, seorang pengajar sedang pergi atau telah pergi ke Jakarta. Kemudian yarkabu, menaiki, ya. Yarkabu Muhammadun al-hafilah. Muhammad naik bis. Baik teman-teman semuanya, kita sudah selesai menjawab latihan soal kedua. Ya, nabahal kalbu, al-abu, at-tiflu, as-sauru, at-tilmidhu, Muhammadun, dan al-mudarris, kemudian Muhammad. Baik, kalimat-kalimat setelah fi'il ini yang kita beri garis bawah adalah fa'ilnya. Ya, adalah fa'ilnya. Adapun as-syajarah, kecuali as-syajarah, ini adalah objek dan al-hafilah adalah objek. Karena natoha menanduk membutuhkan objek, yarkabu membutuhkan objek, dan yasrabu juga membutuhkan objek. Maka kita perlu menyebutkannya. Namun yang jelas kalimat-kalimat tadi, al-kalbu, al-ab, at-tiflu, as-sauru, at-tilmidhu, kemudian Muhammadun, al-mudarris, dan Muhammad, semuanya adalah fa'il. Apabila ada pertanyaan, mengapa Muhammad di situ fa'il, padahal dia bukan bersambung dengan alif lam? Baik teman-teman, kenapa Muhammad itu isim? Karena kita sudah menyampaikan bahwa salah satu tanda isim adalah adanya alif lam. Dan kita juga sudah pelajari bahwa isim bukan saja yang beralif lam, tapi isim juga nama orang. Ya, jadi nama orang adalah isim, ya, meskipun tidak bersambung dengan alif lam. Ya, ada Muhammad, ada Amir, ada Utsman, ada Fatimah, ada Zainab, dan sebagainya. Yang jelas nama orang, maka dia adalah isim. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait dengan latihan kedua yang berkaitan dengan bab al-fa'il. Apabila teman-teman masih belum bisa memahami, kami menyarankan untuk mengulang-ulang kembali melihat videonya. Semoga akan lebih paham dan lebih mudah untuk memahami. Terima kasih teman-teman semuanya, dan kami sampaikan kembali untuk teman-teman agar mendukung kami dengan dukungan yang sebanyak-banyaknya, dengan dukungan yang sebaik-baiknya, salah satunya dengan cara meng-like, share, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita melihat kepada contoh-contoh fa'il yang sudah kita berikan tanda dengan garis di bawahnya, kita akan temukan kesamaan antara contoh ini dengan kaidah yang kita bahas. Ya, kaidah dari fa'il adalah ismun, ya, ini adalah isim
Ya, kita sudah bahas isim. Karena salah satu tanda isim adalah dia menerima alif dan lam. Ya, dan semua kalimat ini adalah beralif dan lam. Ya, al-usfuru, al-hisanu, al-waladu, as-samaku, al-ba'udu, al-bintu. Semuanya bergaris bawah, semuanya beralif lam. Ya, maka 6 kalimat ini yang bergaris bawah adalah isim. Ismun marfu. Ya, semuanya marfu. Marfunya dengan apa? Dengan dhammah. Ya, semuanya berharokat dhammah. Ya, bisa teman-teman lihat ya, as-samak ini juga dengan dhammah, al-ba'ud dan al-bintu. Ya, semuanya menggunakan dhammah. Dia marfu. Ya. Taqaddamahu fi'lun, kemudian didahului oleh fi'il ya. Kalimat-kalimat sebelumnya ya, kita beri tanda bulat dan bawahnya semuanya adalah fi'il ya. Semuanya adalah fi'il. Taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan kepada, dan fa'il itu menunjukkan kepada pelaku satu perbuatan. Misalkan nomor 2 adalah jaro al-hisanu. Kuda itu lari. Ya. Lari adalah satu pekerjaan atau satu kegiatan. Dan dalam bahasa Arab disebut al-fi'lu. Ya, disebut al-fi'lu. Maka siapa yang lari? Al-hisanu. Kuda itu yang melakukan kegiatan tersebut atau kuda tersebut yang lari. Ya, maka kita sebut al-hisanu adalah fa'il. Misalkan contoh yang ketiga, la'ibal waladu. Bermain, la'iba itu bermain. Ya, bermain adalah satu kegiatan atau satu pekerjaan. Maka siapa yang melakukan pekerjaan tersebut atau siapa yang bermain? Al-waladu, ya, anak tersebut, ya, seorang anak bermain. Maka kita katakan al-walad adalah fa'il. Ya. Begitu ya teman-teman pengertian atau penerapan kaidah fa'il pada contoh-contoh pada halaman 27. Baik, apabila teman-teman masih belum bisa memahami, kami sarankan untuk kembali melihat video ini, atau silakan tulis komentarnya dan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Semoga kami bisa menjelaskannya. Baik, apabila kita sudah selesai dengan penjelasan ya, pembacaan contoh-contoh fa'il, pembacaan kaidah, penjelasan kaidah dan penerapannya dalam contoh-contoh sebelumnya, kita akan masuk ke latihan ya. Pada latihan yang pertama, bisa kita lihat tamrinun ya, latihan yang pertama, istakhrijil fa'ila min kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Keluarkan fa'il dari setiap jumlah dari jumlah-jumlah di bawah ini. Ya. Sekarang kita memiliki 9 jumlah yang kita kemudian diminta untuk menunjukkan mana fa'ilnya dari masing-masing jumlah yang ada. Baik, kita mulai. Sohad diku. Mana fa'ilnya? Ad-dik. Ya, ad-diku ini adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena ad-diku itu adalah isim. Ya, kemudian dia marfu. Ya, isim tandanya, salah satu tandanya adalah adanya alif dan lam. Kemudian marfu, ya, marfunya dengan apa? Dhammah. Kemudian taqaddamahu fi'lun, didahului oleh fi'il. Ya, maka kita katakan ad-diku adalah fa'il. Kemudian yang kedua adalah ja'at tabibu. Mana fa'ilnya? At-tabib. Ya, at-tabib adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena at-tabib, sebagaimana kita terapkan kaidahnya, at-tabib adalah isim. Adanya alif lam, salah satu tandanya.
kemudian dia marfu ya dengan dhammah. Kemudian taqaddamahu fi'lun dan didahului oleh fi'il yaitu jaa, artinya datang. Ya, siapa yang datang? At-tabib, yaitu dokter ya, maka kita katakan at-tabibu adalah fa'il. Kemudian yang selanjutnya adalah istaghalal amilu. Mana fa'ilnya? Ya, al-amilu adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena al-amilu dia isim, kemudian marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il istaghala. Ya, maka kita katakan bahwa al-amilu adalah fa'ilnya. Kemudian jumlah yang keempat, waqafas sauru. Ya. Mana fa'ilnya? Apakah waqafa atau as-sauru? As-sauru. Ya, as-sauru adalah fa'ilnya. Kenapa demikian? Karena as-sauru adalah ismun. Salah satu tanda untuk mengenalinya adalah alif lam. Ya, adanya alif lam. Kemudian ismun marfu. Dia juga marfu dengan dhammah. Tandanya dhammah. Taqaddamahu fi'lun dan didahului oleh fi'il. Kemudian jumlah selanjutnya adalah la'ibal aulad. Manakah yang fa'il? Ya, al-aulad adalah fa'ilnya. Kenapa demikian? Karena al-aulad adalah isim, kemudian dia marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Kemudian yang jumlah keenam, zara'al fallahu. Manakah yang fa'il? Benar, al-fallahu adalah fa'ilnya. Karena dia isim, marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Kemudian bakat tiflu. Manakah yang fa'il? Benar sekali, yaitu at-tiflu adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena dia isim, marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Yang ke-8, ladaghas su'banu. Mana yang fa'il? Ya, as-su'banu adalah fa'ilnya. Mengapa demikian? Karena as-su'banu itu isim, kemudian dia marfu, tandanya dhammah, seperti itu. Jadi as-su'banu adalah fa'ilnya. Karena dia isim marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Kemudian yang ke-9, hadaral ghaibu. Manakah fa'ilnya? Ya, al-ghaibu adalah fa'ilnya. Dengan alasan yang sama sesuai dengan yang tertulis dalam pengertian fa'il, yaitu isim, marfu, tandanya dhammah, dan didahului oleh fi'il. Ya teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita tentang latihan nomor pertama. Ya, latihan pertama kita sudah jawab semuanya. Kita sudah keluarkan fa'ilnya dari jumlah-jumlah yang disebutkan. Kemudian kita beranjak atau melanjutkan latihan kedua. Kita baca perintahnya. Dha' fa'ilan likulli fi'lin minal af'alil atiyati.
letakkan fa'il pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il di bawah ini. Nah, sekarang di depan kita ada 8 kalimat yang semuanya adalah fi'il. Ya, semuanya adalah fi'il. Maka kita akan meletakkan fa'il pada setiap fi'ilnya. Kita akan meletakkan fa'il pada setiap fi'ilnya. Baik, kita mulai dari kalimat fi'il yang sebelah kanan, ya. Yang pertama, nabaha. Ya, nabaha artinya menggonggong. Jadi kita sudah tahu hewan yang menggonggong itu adalah al-kalbu. Nabaha al-kalbu. Anjing itu menggonggong. Nabahal kalbu. Kemudian yang selanjutnya adalah yadhaku. Yadhaku al-abu. Ayah tertawa. Yadhak artinya tertawa. Kemudian yabki, menangis. Yabki at-tiflu. Ya, anak kecil menangis. Kemudian kalimat atau fi'il selanjutnya adalah natoha, artinya menanduk. Ya, menanduk dengan kepalanya, yaitu yang biasa dilakukan oleh kambing, ya, atau sapi jantan atau banteng. Natoha as-sawru asy-syajarah. Ya, banteng itu menanduk pohon. Baik, kita tidak mengapa memasukkan maf'ul bihi atau objek karena natoha ini membutuhkan objek. Jadi kita sebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yashrabu, minum. Yashrabu juga fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yashrabu at-tilmidhu al-asir. Seorang siswa meminum jus atau sirup. Kemudian atosa atau bersin. Atosa Muhammadun. Muhammad bersin. Kemudian safara, ya, bepergian. Safara al-mudarrisu, ya, seorang pengajar pergi ila Jakarta. Ya, seorang pengajar sedang pergi atau telah pergi ke Jakarta. Kemudian yarkabu, menaiki. Ya, yarkabu Muhammadun al-hafilah. Muhammad naik bis. Baik teman-teman semuanya, kita sudah selesai menjawab latihan soal kedua. Ya, nabahal kalbu, al-abu, at-tiflu, as-sawru, at-tilmidhu, Muhammadun, dan
al-mudarris, kemudian Muhammad. Baik, kalimat-kalimat setelah fi'il ini yang kita beri garis bawah adalah fa'ilnya. Ya, adalah fa'ilnya. Adapun asyajarah, kecuali asyajarah ini adalah objek dan al-hafilah adalah objek. Karena natoha menanduk membutuhkan objek, yarkabu membutuhkan objek, dan yasrobu juga membutuhkan objek. Maka kita perlu menyebutkannya. Namun yang jelas, kalimat-kalimat tadi, al-kalbu, al-ab, at-tiflu, as-sauru, at-tilmidhu, kemudian Muhammadun, al-mudaris, dan Muhammad, semuanya adalah fa'il. Apabila ada pertanyaan, mengapa Muhammad di situ fa'il? Padahal dia bukan bersambung dengan alif lam. Baik teman-teman, kenapa Muhammad itu isim? Karena kita sudah menyampaikan bahwa salah satu tanda isim adalah adanya alif lam. Dan kita juga sudah pelajari bahwa isim bukan saja yang beralif lam, tapi isim juga nama orang. Ya, jadi nama orang adalah isim, ya meskipun tidak bersambung dengan alif lam. Ya, ada Muhammad, ada Amir, ada Utsman, ada Fatimah, ada Zainab dan sebagainya. Yang jelas nama orang maka dia adalah isim. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait dengan latihan kedua yang berkaitan dengan bab al-fa'il. Apabila teman-teman masih belum bisa memahami, kami menyarankan untuk mengulang-ulang kembali, melihat videonya, semoga akan lebih paham dan lebih mudah untuk memahami. Terima kasih teman-teman semuanya, dan kami sampaikan kembali untuk teman-teman agar mendukung kami dengan dukungan yang sebanyak-banyaknya, dengan dukungan yang sebaik-baiknya, salah satunya dengan cara meng-like, share, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.